Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Aku dan Matematika. Hari ini saya akan membahas aplikasi limit. Ini adalah materi di kelas 11 IPS. Sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan positif komen ya di channel Aku dan Matematika untuk lebih membangunnya channel ini. Oke, apa sih aplikasi limit fungsi? Yaitu penggunaan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan pembelajaran lain. Jadi, selain digunakan pada matematika, limit fungsi juga bisa digunakan pada pembelajaran lain, namun mungkin bentuknya sedikit berbeda, yaitu berupa soal-soal cerita. Oke, untuk lebih memahami tentang aplikasi limit fungsi, mari kita bahas beberapa soal. Oke, ini adalah yang biasa kalian temui pada soal fisika. Tapi, ini juga merupakan limit fungsi pada matematika. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat atau instantaneous velocity yang dirumuskan dengan Vt sama dengan T kuadrat min T dengan Vt dalam meter dan T dalam detik. Jika T mendekati 5 detik, maka kecepatan mobil tersebut adalah titik meter per detik. Jadi limitnya di mana? Nah, limitnya bisa kita ambil dari jika T mendekati 5 detik. Jadi nilai X pada limitnya akan mendekati limit X menuju 5 dengan fungsi T kuadrat min T. Kita bahas. Oke, secara matematis kecepatan mobil, ya ini yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalau kita menggunakan substitusi, bisa kita peroleh dengan mengganti nilai T-nya menjadi 5 ke dalam fungsi Vt T kuadrat min T. Maka akan didapatlah nilai 20 meter per detik. Oke, baiknya kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini berupa angka pertumbuhan. Biasanya di pembelajaran IPS, di sosiologi ya, ekonomi seperti itu. Baiklah, ini ada soal. Angka pertumbuhan penduduk setiap tahun dirumuskan dengan PT sama dengan akar 12T kuadrat min 3T plus 5 dengan fungsi P di dalam T dalam persen dan T-nya dalam tahun. Maka pertumbuhan penduduk mendekati tahun ke-5 atau T-nya sama dengan 5, ya ini limitnya, limit X-nya menuju 5 adalah titik persen. Untuk pembahasannya, maka angka pertumbuhan penduduk ya saat T mendekati limit T adalah 5 PT, maka kalau kita substitusikan akan menghasilkan nilai dari akar dari 2,5. Sehingga pertumbuhan penduduknya akan mendekati akar 2,5%. Kita ke soal selanjutnya. Contoh soal, nah ini berupa segitiga sama sisi dengan panjang sisi R ditutup oleh setengah lingkaran seperti pada gambar. Jika D adalah luas segitiga AOB dan E adalah luas setengah lingkaran, maka nilai dari limit X pi kuadrat ED adalah, oke, ini bisa kita gunakan aturan kosinus yang ada di matematika pada pembelajaran kelas 10. Sehingga diperolehlah 2R kuadrat 1 min cos T. Sedangkan untuk luas setengah lingkarannya didapatkan dari setengah pi R kuadrat ya. Karena situ AB, maka kita ganti dengan AB. Sehingga pi per 4 dikali R kuadrat sama setengah pi dikali 2 dikali R kuadrat kali 1 min cos T dikali 4. Sehingga menghasilkan
Pi per 4 dikali R kuadrat 1 min cos T. Sehingga luas segitiga sama sisi AOB bisa ditentukan dengan aturan luas segitiga trigonometri berupa setengah alas kali tinggi sin T-nya. Sin T-nya berdasarkan sudutnya. Jadi setengah AO dan BO adalah R-nya, jari-jarinya. Jadi setengah R kali R dikali sin T, sehingga didapatkan setengah R kuadrat sin T. Oke, dengan demikian, kalau kita tuliskan ke dalam limit, bentuk limit, maka akan kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Gangguan ya. Jadi akan kita dapatkan limit E per D dengan X menuju X per 2. Oke, bisa dilihat di layarnya. Oke, ini perkalian silang. Perkalian akar sekawannya. Kita kali masuk. Yang sama 1 min cos kuadrat T-nya kita ubah berarti kembali ke sin agar bisa dicoret ya. Biasanya kita bagi sehingga menghasilkan sin T per 1 plus cos T dengan pi per 2-nya dikalikan sin. Terakhir, seperti limit pada umumnya, kita akan mensubstitusikan nilai dari limitnya, yaitu pi per 2. Nah, kalau kita ganti, sin pi per 2, sin 90 itu 1. Oke, sehingga kita dapatkan dia menjadi pi per 2. Jadi nilai limitnya yang ditanya itu berarti jawabannya pi per 2. Baiklah, untuk lebih memahami tentang aplikasi pada limit fungsi, ada 2 soal yang saya berikan, silahkan ditulis di buku latihan. Dan yang di depan tadi, contoh soalnya ditulis di buku catatan. Nanti saya buatkan linknya untuk pengumpulan di Google Classroom-nya. Silakan buat Ananda, ada 2 soal. Ini soal yang pertama mengenai grafik limit fx, x menuju 1, berapa? Lalu nomor 2, perhatikan grafik fungsi fx berikut. Ada 3 soalnya, f min 2 itu berapa? Limit fx min 2 berapa? Lalu limit fungsi x menuju 3 itu berapa? Ya, jadi ada 2 soal, 4 jawaban ya. 2 soal, nomor 1-nya 1 jawaban, dan nomor 2-nya ada 3 jawaban ya, A, B, dan C. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan Ananda bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu agar pengkoreksiannya juga bisa cepat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.